Banyaknya ilmuwan dan peneliti Indonesia yang memilih bekerja dan berkiprah di luar negeri terjadi akibat kondisi di tanah air yang belum kondusif. Pemerintah Indonesia selama ini memang kurang memberi perhatian kepada penelitian, sehingga anggarannya pun sangat minim. Kondisi demikian membuat ilmuwan atau peneliti memilih pindah ke swasta atau bahkan bekerja di luar negeri. Sebagai perbandingan, jika menjadi peneliti di Indonesia bergaji hanya di bawah 10 juta rupiah, maka di Malaysia bisa mendapat gaji sekitar $5.000 atau sekitar 45 juta rupiah. Besaran gaji peneliti lebih besar dinikmati peneliti di beberapa negara lainnya, seperti di Jepang, beberapa negara Eropa, dan Amerika Serikat. Selain gaji yang minim, perhatian untuk mendapatkan hak paten atau royalti hasil penelitian di Indonesia juga masih sulit. Bahkan secara umum, anggaran untuk kegiatan penelitian masih sangat kecil. Selama tahun 1999 sampai 2007 misalnya, anggaran penelitian hanya sekitar 0,3% dari dana APBN. Kecilnya anggaran ini menyebabkan dana penelitian harus dibagi untuk sekitar 63.000 orang yang bergerak di bidang penelitian, mulai dari peneliti, teknisi, dan staf pendukung. Terbatasnya anggaran ini menyebabkan beberapa proyek penelitian kadang tidak berlanjut. Terhadap kondisi ini, Menristek Gusti Muhammad Hatta menyebutkan pihak pemerintah tengah memikirkan nasib para peneliti di Indonesia, terutama untuk meningkatkan inovasi sains dan teknologi. Bentuknya tidak berupa uang, namun kesempatan melanjutkan studi ke luar negeri. Sementara menunggu janji perhatian pemerintah bagi peneliti, saat ini di Malaysia tercatat ada 500 dosen atau peneliti asal Indonesia yang bekerja di negeri jiran tersebut. Tim Liputan Metro TV. Profesor Ian Sopaheluakan setiap hari disibukkan dengan aktivitas penelitian di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI. Profesor riset golongan 4E ini merintis karirnya dari asisten peneliti hingga sekarang telah menjadi pembina utama. Sebagai ahli ilmu geologi, Ian telah mengabdikan dirinya pada ilmu pengetahuan lebih dari 30 tahun. Namun, dedikasi dan loyalitas Ian seolah tidak mendapat penghargaan yang setara dalam hal kesejahteraan. Setiap bulan, Ian hanya menerima gaji 3,6 juta rupiah sebagai gaji pokok, ditambah 1,4 juta rupiah tunjangan peneliti. Total, Profesor Ian menerima 5,2 juta rupiah setiap bulannya. Namun, meski hanya mendapat gaji kecil, Profesor Ilmu Kebumian ini tetap setia pada ilmu pengetahuan sekaligus lembaganya. Saya kira kita, mungkin teman-teman saya juga gitu, kita punya sense of mission gitu ya. Sebut aja kalau Bank Indonesia itu kan the last resort untuk yang masalah keuangan dan sebagainya. Kita juga merasa bahwa LIPI ini adalah garda terakhir untuk yang menjaga ilmu pengetahuan di Indonesia. Agak narsis memang, tapi mungkin kalau nggak begitu barangkali, saya nggak tahu karena Diknas dia kan tugas utamanya pendidikan. Siapa yang mengurusin ilmu pengetahuan? Ristek kan mengurusin research-nya dan teknologinya. Jadi memang penjaga gawang untuk ilmu pengetahuan itu cuma tinggal LIPI gitu. Kalau LIPI nggak ada, agak narsis memang mau di mana ilmu pengetahuan Indonesia begitu. Ian menilai wajar jika sebagian peneliti Indonesia memilih berkarir di luar negeri akibat minimnya penghargaan di tanah air. Apalagi di luar negeri seorang peneliti sangat dihargai. Seperti di Pakistan, yang gaji penelitinya 3 kali lipat lebih besar dari gaji seorang menteri. Bahkan di Korea, seorang peneliti dianggap pahlawan, yang artinya tidak harus mengikuti wajib militer. Risti Ayu, Dimas P. Baskoro, Metro TV. Ini kalau mau ceritanya. Itu dinamika. Artinya yang kita hadapi seperti itu. Ya tentunya kita seoptimal mungkin termasuk tambahan pasukan dan langkah-langkah antisipatif maupun pengejaran. Itu yang kita lakukan, kemudian kita dibantu TNI, kita laksanakan itu. Kira semua disesuaikan dengan dinamika di lapangan. Artinya kita optimal melaksanakan pengamanan dan memberikan rasa aman. Kemudian ada seperti itu dinamika, ya kita kejar terus. Sekali lagi kesempatan kepada kita untuk melakukan pengejaran ya. Terima kasih Dek ya. Kira sudah jelas sekarang bahwa otonomi khusus itu tidak jalan. Banyak hambatan dan banyak kekurangannya sehingga tidak bisa memperbaiki kesejahteraan rakyat Papua utamanya itu. Pada saat sekarang ini yang paling penting adalah cooling down.
cooling down itu supaya terjadi penghentian sama sekali tembak-menembak antara dua belah pihak ini. Nah, dua belah pihak yang bersenjata ini harus bisa dikendalikan oleh masing-masing otoritas dari dua belah pihak. Jadi misalnya Jakarta harus bisa memastikan bahwa tidak ada penambahan personil TNI ke sana dan tidak ada operasi-operasi siluman yang membuat keadaan menjadi makin kacau. Tapi catatan dari kami bahwa penanganan persoalan keamanan jangan menempatkan TNI di garda depannya. Tapi tetap harus polisi karena ini menjadi tanggung jawab utama polisi. Yang kita sarankan memang dari aparat BIN dan BAIS ini harus lebih intensif ya melakukan fungsi-fungsi intelijennya termasuk operasi-operasi kontra intelijen dan penggalangan ya sehingga anasir-anasir yang diduga kuat melakukan aksi-aksi ini juga bisa dinetralisir. Berarti dia kecil, semakin lama.